ikut sama dunia gitu. Kayak aku ikut bukan kehendaknya Tuhan, tapi aku malah ikut kehendak dunia. Kayak teman-temanku ngomong apa lah BCDI, aku juga kayak jauh bla kayak gitu. Dan kayak mungkin ada fase juga kayak aku melayani tapi kayak hatiku itu kayak apa ya, masih kayak yang kosong dan kayak melayani cuma ya buat formalitas aja. Kayak ya udahlah kan ini kehendak bebas aku, setelah aku kayak ya udahlah pokoknya aku melayani disuruh ya udah aku kerjain. Dan sebenarnya itu salah ya teman-teman, kayak kita udah dikasih kehendak bebas nih, udah dipercaya kehendak bebas, tapi kenapa kita malah menyakiti hati Tuhan gitu. Dan sebenarnya kita tuh jadi anak Tuhan, kita harus bisa stand alone, dimana kita udah dikasih kehendak bebas, jadi kita harus bisa berdiri teguh walaupun kita sendirian, walaupun kita banyak badai, banyak masalah, walaupun bahkan teman-teman kita ngejauhin kita karena kita ikut kehendak Tuhan, tapi kita harus tetap bisa stand alone, atau kita harus tetap bisa ikut kehendak Tuhan. Bagaimana saya paling dan juga cewek tadi mengenai kebebasan, bahwa kebebasan kita memilih yang baik dan yang jahat. Kalau dari aku sendiri ya, selagi kebebasan itu masih tidak merugikan orang lain, yang menurut aku masih valid. Karena ya kalau kita sudah menganggap terhadap orang lain, ya itu menjadi masalah bagi kelompok kita. Jadi selanjutnya itu kita gunakan kebebasan kita, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya jangan sampai kebebasan yang kita miliki itu merugikan orang lain di sekitar kita. Di balik kebebasan itu juga kita harus punya apa ya, kayak self control gitu, jangan terlalu nikmatin hal-hal duniawi gitu loh. Kayak kita juga harus ingat kalau semua yang ada di dunia ini juga nggak selamanya. Kita harus ingat-ingat hal-hal yang tidak maju kedagingan kita gitu. Nama saya Devin, nama lengkapnya Devin Jordi Patikoloba. Biasanya dipanggil Dev, teman-teman bisa panggil Dev saja. Saya berasalnya dari Kota Ambon, Maluku. Dan kebetulan saya datang sama bisa dibilang adik tingkat saya. Saya di Unpad di Pasca Sarjana Administrasi Publik, kuliahnya di Dapok. Dan kebetulan saya dulunya di S1 saya bergabung di PMK, jadi saya menjajah di PMK di Unpad di mana. Jadi saya chat di DM di Instagramnya, terus dialihkan ke grup lain. Akhirnya saya bisa dapat di sini. Puji Tuhan, saya bersyukur banget karena Tuhan bisa mempertemukan saya dengan orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Karena itu kalau aku ketemu sama teman-teman yang seiman, aku ngerasa lebih kembali ke rumah aku sendiri, lebih semangat lagi untuk menyelesaikan studi. Tentang kebebasan, aku percaya bahwa di sini kita saling mendukung, saling menemukan dalam doa. Pesannya saya bilang, dimanapun teman-teman berada, pastikan kamu terhubung sama teman-teman kelompok Kristen supaya kamu bisa bertumbuh. Kalau jauh dari teman-teman yang kelompok Kristen, aku menjamin 100% kamu akan jatuh dan terjerumus ke hal-hal dunia. Aku orangnya masih kayak kalau ngomong masih kasar, masih sering absen kegiatan tua, kadang sampai. Tapi aku kecil, aku PMK, aku kayak saat teduh, tapi tetap aku masih begitu. Terus kadang pun hal kecil aku cepat marah, kayak nggak sabaran gitu kan. Tapi apa ya, baru-barunya kayak nonton sih. Aku sekarang semester 7. Terus awalnya tuh penelitian tempatnya jauh banget. Terus dosennya bilang penelitiannya itu di bulan 12. Nah itu aku kayak udah pusing banget, target masuk lulus bulan 12 mulai gimana gitu kan. Aku kaget banget kan, harusnya bulan 12, terus tempatnya harusnya jauh. Ini Tuhan kasih darinya, tadinya aku harus 1 jam ke tempat penelitian, sekarang cuma tinggal 5 menit gitu. Kayak gak pernah di luar, pokoknya di luar nalar lah gitu Tuhan kasih ke aku gitu. Terus kayak saking berterima kasihnya, terus aku nangis, terus kayak aku ingat selalu masih ngomong kasar, terus masih suka marah-marah, tapi Tuhan kok sebegini sama aku gitu. Kita dapat kebebasan karena memang bantuan dari orang tua pengorban dirinya supaya kita bisa terbebas dari dosa. Nah, seperti yang teman-teman sudah bilang tadi juga, kita bebas itu bukan berarti kita bisa melakukan semua yang kita mau, maksudnya hal yang salah. Karena kan kita itu dibebaskan oleh Tuhan, setidaknya kita juga ingat gitu, siapa yang mau membebaskan kita, apa yang dia mau terhadap kita itu. Jadi kan Tuhan pasti gak melakukan kita untuk berbuat dosa lagi gitu, karena yang Tuhan mau membebaskan kita. Nah kita setidaknya kita ingat gitu, Tuhan itu sudah membebaskan kita, tapi masa sih kita malah jatuh lagi ke dalam dosa itu.
Jadi kemarin juga kita sebenarnya masih lewat PMM, cuma ada keribuan dari UTM di sini. Kita juga di PT Asal lain aktif di dan di sini aku kayak dari tema ya berbicara tentang tindak bebas. Dan di sini mungkin aku sedikit berbagi pengalaman atau sharing. Kita juga sempat belajar tentang bagaimana tindak bebas. Terus di situ kita belajar bagaimana dalam suatu ilustrasi, misalnya teman-teman kalau masih tahu ikan dalam akuarium, terus ada juga seekor kucing gitu. Jadi dalam ilustrasi ini seekor kucing itu ngobrol dengan ikan yang ada di dalam akuarium. Nah, seekor kucing ini berbicara, ikan, kamu tidak bosankah di dalam akuarium? Kamu tidak mau menikmati kebebasan atau tidak mau menikmati hidup yang lebih indah di masa ini? Dan kita ikan juga merasa gitu karena dia kayak merasa terkekang dia di dalam air yang ada di akuarium. Dia juga pengen merasa hidup yang bebas gitu, hidup yang tanpa ada kontrol dari seseorang pun gitu. Dan mungkin teman-teman tahu ketika ikan dia keluar, pasti dia mati karena dia nggak bisa bernafas di luar tanpa ada air. Dan ini ada suatu dilema. Jadi di situ dilemanya, apakah ikan itu merasa terpelihara atau terkekang di dalam akuarium. Nah, seperti begitu juga hidup kita teman-teman. Kita juga kayak merasa hidup kita kayak terkekang dalam kontrol alat, dan juga kita kayak merasa nggak bebas gitu. Misalnya tadi kayak contoh yang memberikan, saya mau melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan saya seperti misalnya merokok, kan itu di luar kontrol ya, di luar kontrol alat, dan itu adalah tindak bebas kita. Dan itu sebenarnya salah karena itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam terjadi dalam kehidupan kita. Saat itu gua nggak ada kendaraan dan gereja tuh lumayan jauh dari kos gue. Dan sempat ada pergumulan gimana caranya gue tetap bisa ibadah gitu loh. Tapi nggak online karena menurut gue online tuh nggak ada hikmatnya, nggak ada dakwahnya. Benar serius. Apa sih rasanya di gereja online cuma ngeliatin layar, nontonin layar gitu kan? Belum tentu juga lu ikutin ibadahnya kan. Bisa jadi lu sambil tidur, sambil makan, sambil apa, lu cuma nontonin layar nyala gitu kan, terus lu tinggal aja. Terus enggak sih, aku udah tahu. Jadi Tuhan tuh baik banget sama kita dengan segala kebebasan yang dikasih. Tuhan tuh bukan orang yang bukan tipe Tuhan yang tekang lu untuk lakuin ini. Dia berikan kebebasan sama lu, tinggal gimana caranya kan untuk lu bisa melakukan hal benar, bukan hal baik ya, hal benar ya, karena yang baik itu benar. Terus gimana caranya untuk lu bisa tetap kontrol diri lu gitu ketika lu jauh dari keluarga, lu jauh dari temen, lu jauh dari orang-orang yang baik sama lu, bahkan di tengah orang-orang yang mungkin ingin ngejatuhin lu. Gimana caranya lu dengan kebebasan yang diberikan Tuhan itu, lu tetap bisa ngejaga diri lu, nge-keep diri lu dari hal-hal jahat di luar sana. Kalau dari aku kan menurutku itu hendak bebas atau freedom itu kan bukan hanya berbicara ya kita sebagai manusia bebas ngelakuin apa aja gitu. Tapi freedom yang dimaksud kan kita bisa say no untuk apa yang Tuhan gak suka gitu kan sebenarnya gitu. Dan aku banyak belajar gitu ya, dan emang sih selama hidup kita akan selalu belajar yang namanya bebas untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi itu nggak gampang juga gitu. Apalagi kita masih tinggal dalam tubuh jasmani kita yang nggak bisa lepas gitu dari setiap kegentingan yang ada. Misalnya dari hal kecil aja kayak bangun pagi untuk doa, itu kan kadang suka malas kayak nanti aja ya Tuhan bisa kok gitu. Tapi ketika kita menunda itu, ujungnya satu hari itu nggak akan berdoa gitu. Ini pengalaman pribadi aku juga sih. Jadi kalau hal berdoa yang tadi itu kita usahain aja kayak semepet apapun waktunya, setelah apapun kita doa aja dulu gitu. Kayak yang harus kita telat kayak ada aja jalan Tuhan. Gak ngerti juga sih sama Tuhan yang keren banget. Dan dari hal sederhana juga dalam kuliah kayak misalnya nih udah sibuk nih dalam kuliah kayak capek juga, terus lagi stres, tapi ada tugas praktikum yang harus dikerjain. Kayak teman-teman yang lain tuh kan banyak yang ngejokiin juga ke bapak yang jaga lab atau ngerjain ujian tapi masih pada nyontek gitu kan yang lain. Kita kayak aku juga kayak apa aku ikutan ya gitu, apalagi ngeliat nilai mereka kayak bagus-bagus banget gitu. Tapi sebenarnya sih setelah ingat akan Tuhan gitu kayak yaudah Tuhan aku tuh bersyukur meskipun nilai nggak sebagus mereka, tapi itu kan usahanya kita gitu, dan kita memilih yang benar kok gitu. Apalagi kan di kuliah bukan hanya bicara tentang nilai aja gitu, tapi apa sih yang kita dapatkan selama kuliah itu gitu. Oke, jadi halo semuanya, kenalin nama aku Maureen, aku dari Psikologi 22 dan aku mau sharing tentang sejak aku ngekos. Mungkin dari beberapa kalian ada juga yang relate mungkin ya.
sejak aku ngekos aku ngerasa emang hidup kita tuh bebas banget ya, kayak kita bisa mau ngapain aja, kita mau pulang jam berapa aja, atau kita mau ngelakuin hal apapun tuh nggak perlu pengawasan langsung dari orang tua kita sendiri. Nah itu yang bikin aku merasa sadar kalau misalnya emang harus punya kontrol diri yang tinggi kayak udah Lydia bilang, karena kalau misalkan bahas tentang freedom in God's presence itu harus butuh pengendalian diri kita yang tinggi. Dan yang aku mau sharing itu tentang ke gereja. Jadi sejak aku ngekos itu, aku kan biasa tuh kalau ke gereja ke Bandung, nggak di Jatinangor, karena gereja yang aku biasa datangnya itu emang ada di Bandung gitu. Makanya aku gereja selalu ke Bandung setiap minggunya. Dan menurut aku itu tuh lumayan berat gitu loh, karena terkadang aku ngerasa mager, aku ngerasa capek juga kalau harus pagi-pagi ke gereja buat ke Bandung, karena kan aku biasa naik Damri sama teman-teman. Dan itu aku harus kayak berangkat 2 jam lebih awal dari jam ibadahnya, atau mungkin bisa lebih cepat dari jam segitu. Pokoknya harus lebih early gitu berangkatnya. Dan itu tuh yang bener-bener ngasih aku pelajaran kalau misalnya yang butuh Tuhan itu kita, bukan Tuhan yang butuh kita. Jadi di situ tuh kayak ngajarin aku kalau misalnya walaupun kita sebenarnya kan kayak nggak harus ke gereja kan, nggak ada yang nyuruh kita ke gereja, tapi kita harus benar-benar bisa punya kontrol sama diri kita sendiri. Kita harus sadar kalau misalkan kita yang butuh Tuhan, jadi kita harus bisa buang semua rasa mager, rasa malesnya yang ada di diri kita buat pergi ke gereja di Bandung gitu. Kalau aku gitu.